Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga dari surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah yang menguasai hari pembalasan, yang mana di hari tersebut adalah hari perhitungan buat kita. Hari dihisapnya segala amal kebaikan dan amal keburukan yang kita perbuat. Perbuatan baik, perbuatan buruk, semua dihitung Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ganjarannya di hari tersebut. Allah yang menguasai hari pembalasan. Apabila baik yang kita perbuat, maka baik pula lah yang kita dapatkan. Apabila keburukan yang kita perbuat, maka keburukan pula lah yang akan kita dapatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu, kita sudah diberitahu akan ada hari pembalasan, di mana hari perhitungan untuk kita, dihisap dan dihitung semua amal-amal kita, baik amal buruk maupun amal baik. Oleh karena itu, selagi kita masih diberi kesempatan, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita berbuat baik, banyak-banyak kita berbuat amal, banyak-banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga kita tidak akan pernah luput dari pengetahuan Allah tentang kita. Kita tidak akan pernah luput dari penglihatan Allah, dan kita tidak pernah luput dari pendengaran Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Bagaimana Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala? Maha mengetahuinya Allah, jangankan apa yang kita lakukan, jangankan apa yang kita perbuat, jangankan apa yang kita katakan, apa yang kita rahasiakan, Allah tahu, karena Allah Maha tahu. Begitulah Maha tahunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi kita diberi kesempatan, diberi umur oleh Allah, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi manusia yang summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah telah mentulikan telinga kita, Allah butakan mata kita, dan Allah membisukan mulut kita sehingga kita tak dapat kembali. Tak dapat kembali kepada siapa? Tak dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi hamba yang ditelantarkan Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba yang tak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah memanfaatkan umur kita, memanfaatkan kesempatan kita untuk terus berbuat baik, untuk terus beramal, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari pembalasan akan tiba. Hari pembalasan, perhitungan, hisab akan sampai kepada kita. Oleh karena itu, apabila kita berniat untuk melakukan perjalanan jauh ke suatu daerah, kita akan mempersiapkan banyak bekal untuk perjalanan kita yang jauh. Maka perjalanan kita dalam kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita dalam dihisab dan hitung amal baik kita, amal buruk kita, maka kita juga membutuhkan bekal di akhirat kelak. Bekal apa yang akan kita bawa?
untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal yang kita bawa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah merupakan bekal yang terbaik, yang mana kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bertakwalah, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, sujud kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba yang merugi. Rugi di dunia, rugi juga kita di akhirat. Oleh karena itu, Allah telah memberikan petunjuk melalui Al-Quran, melalui Islam, bahwa hidup di dunia bukan untuk senang, tapi hidup di dunia untuk tenang. Karena dunia adalah penjara bagi orang yang beriman, karena banyak aturan, banyak perintah, dan banyak larangan yang harus kita jalankan. Perintah harus kita jalankan, larangannya harus kita tinggalkan. Jika kita sudah dapat melaksanakan itu semua, maka jadilah kita hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan rahmatnya Allah, dan semoga kita semua mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.